caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I've done, thou hast taught me to say. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan berbicara tentang topik tenanglah jiwaku. Tapi mari sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan sebelum kami mendengarkan firman ini. Urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang tidak berguna ini, agar menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dan Roh Kudus, Kau urapi juga hamba-Mu, dan Kau urapi semua pemirsa video ini, agar Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti firman-Mu ya, dan Kau akan mengubah hidup mereka satu persatu, agar mereka benar-benar mendapatkan ketenangan dalam jiwanya ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan berbicara ya Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan untuk diberkati, mari sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, saat ini saya akan berbicara tentang topik tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku adalah terjemahan dari lagu It Is Well With My Soul karangan Horatio Spafford dengan komposer musiknya Philip S. Bliss. Horatio adalah seorang lawyer yang terkenal dan sukses di New York dan panatua gereja Presbyterian. Lagu ini ditulis setelah tragedi keluarga di mana keempat putrinya meninggal di atas kapal SS Ville du Havre yang karam. Horatio adalah teman dan pendukung penginjil terkenal saat itu, yaitu Dwight Moody. Dia kemudian berinvestasi real estate di utara Chicago. Dan putranya laki-laki meninggal karena demam pada usia 12 tahun. Pada Oktober 1871, terjadi kebakaran yang hebat di Chicago yang terkenal dengan Great Chicago Fire, yang menewaskan 250 orang dan 1.000 keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Demikian juga real estate-nya ikut terbakar habis. Dan 2 tahun sesudah itu, keluarga Horatio mengikuti Dwight Moody untuk KKR di London. Namun pada saat-saat terakhir Horatio tidak dapat ikut karena urusan bisnisnya. Nah ternyata kapal uap Ville du Havre itu ditabrak kapal layar besi dan menewaskan 228 orang, termasuk keempat putri Horatio yang baru berusia 12 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan bayi yang masih berusia 18 bulan. Setibanya di London, istrinya mengirim telegram kepada dia. Isinya, saved alone, diselamatkan sendiri. Betapa hancurnya hati Horatio. Real estate-nya ludes terbakar, keempat putrinya meninggal. Nah mungkin di saat itu ia akan kecewa berat kepada Tuhan, marah, memberontak, dan komplain kepada Tuhan. Kenapa semuanya ini terjadi padahal dia melayani Tuhan, mendukung pelayanan Moody. Namun hal ini tidak dia lakukan. Saudara-saudaraku, bukankah kita sering mengeluh, memberontak,
atau kecewa kepada Tuhan jika kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini. Yang kita inginkan hanyalah berkat-berkat dan kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi lihatlah sikap Ayub. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan ketika semua yang dimilikannya juga ludes habis karena pekerjaan iblis yang diizinkan Tuhan. Yaitu dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, banyak ibu-ibu yang matre, apalagi pelakor, yang hanya mencintai suaminya jika hidupnya senang, serba kecukupan, pergi ke salon, shopping, arisan, jalan-jalan ke luar negeri, dan kehidupan glamor lainnya, dan tidak mau tahu jika harus hidup prihatin, sekalipun suaminya sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pokoknya, nah itulah, kalau dia sudah bilang pokoknya aku harus kamu cukupi. Dan kembali kepada Horatio yang akhirnya menyusul istrinya ke London di tengah pelayarannya, nakoda menunjukkan tempat tenggelamnya kapal Phildo Havre. Dia tidak dapat tidur semalaman dan ditulisnya lah sajak lagu It Is Well With My Soul yang menunjukkan bagaimana dia tetap bersyukur pada Tuhan dan hidup dengan iman dan harapan sekalipun semuanya yang dia miliki sudah habis. Demikianlah kata-katanya. Ketika hidupku damai bagaikan sungai, dan ketika kesengsaraan melanda hidupku bagaikan gulungan ombak-ombak lautan, Allah telah mengajarkan kepadaku, apapun yang terjadi, tenanglah jiwa. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, yaitu dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Tuhan mengajarkan kita untuk mendapatkan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Ada di Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 16 ayat 31-33, Roma 5 ayat 1, dan Efesus 2 44-45. Dan Kolose 3 ayat 15. Suatu penyerahan total, hidup yang sepenuhnya taat, setia, dan patuh, bergantung sepenuhnya dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu adalah hak prerogatif dan kedaulatan Allah. Man propose but God dispose. Jalan Tuhan bukan jalanku, rencananya bukan rencanaku. Dan sejauh tinggi langit dari bumi, itulah jauhnya jalan dan rencana kita daripada jalan dan rencana Tuhan. Itulah sikap hidup yang akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kenapa dikatakan tenanglah jiwaku dan bukan rohku atau tubuhku? Saudara, iblis menyerang kubu pertahanan kita, yaitu pada jiwa dan lewat panca indera tubuh. Jiwa adalah pikiran, emosi, dan kehendak. Sedangkan tubuh adalah pintu masuk ke jiwa, dan jiwa adalah pintu masuk ke roh. Nah, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Adalah seperti yang dialami Hawa dan Adam ketika digoda dan dicobai iblis. Dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah roh itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia.
dan suaminya pun memakannya. Nah, ini saudara-saudara. Pertama-tama Hawa melihat dengan matanya, panca indera, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Timbul emosinya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, kemudian dari penglihatan, dari emosinya masuk pada pikiran dia. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Tekad dan kehendaknya terjadi, yaitu mengambil dan memakan buah itu. Dan apalagi diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Saudara, dosa itu selalu mencari teman, dan mungkin dosa itu diikuti oleh dosa-dosa yang lain, seperti Daud ketika dia berzina dengan Bathsheba, maka dia ingin membunuh Uria. Itulah tindakan dosa selanjutnya. Dan di sini Adam sebetulnya sebagai laki-laki, dia seharusnya melarang Hawa untuk memetik dan memakannya. Tetapi di sini malah dia ikut-ikutan makan, saudara-saudara. Inilah suami yang takut pada istrinya, atau mungkin terlalu sayang pada istrinya, sehingga dia juga melakukan perbuatan yang berdosa yang dilakukan oleh istrinya, ikut-ikutan, saudara-saudara. Nah, jiwalah yang membuat kita khawatir dan takut. Kekhawatiran adalah perasaan yang timbul akan sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti. Dan ketakutan adalah suatu tanggapan atas emosi terhadap suatu ancaman. Jadi di sini perasaan dan emosi yang menyebabkan kita khawatir dan takut. Dan itu adalah bagian dari jiwa. Nah, selain panca indera mata, iblis yang bagikan singa yang mengaum siap menerkam kita, juga menyerang pendengaran kita. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 17. Terkutuklah tanah karena Adam mendengarkan perkataan istrinya. Begitu juga dalam Kejadian 16 ayat 2. Abraham melakukan kesalahan karena mendengarkan Sarah memberikan Hagar, sehingga akibatnya sampai sekarang keturunan Ismail yang kelakuannya seperti kuda liar dan tangannya akan melawan dan menentang semua saudaranya, dalam Kejadian 16 ayat 12. Karena itu, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini, janganlah memberi celah pada iblis untuk menyerang jiwa kita lewat panca indera tubuh. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Dalam lagu It Is Well With My Soul ini ada bait yang berkata bahwa dosa-dosa itu adalah kesenangan hasil dari kemuliaan pikiran. Namun semua dosa-dosa itu telah dipakukan di kayu salib, dan aku tidak usah menanggungnya lagi. Bukan hanya sebagian, tetapi seluruhnya sudah tidak aku tanggung karena sudah ditanggung oleh Yesus. Pujilah Tuhan, oh jiwaku. Inilah jaminan penebusan dosa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dan bagi siapa saja yang mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9. Jadi keselamatan itu adalah anugerah pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan karena usaha kita ataupun perbuatan baik kita. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun nabi atau pengajar agama yang mau mati, dihina, menderita, disiksa hingga mati di kayu salib. Tanpa dosa apapun, Yesus dibuat berdosa serta terkutuk karena dosa-dosa saudara dan saya, hanya untuk mengampuni dosa-dosa manusia.
Kasih Yesus yang tidak ada batasnya, begitu mulia, agung dan suci, tidak meminta balasan apapun. Yesus hanya menginginkan saudara dan saya lahir baru, menjadi manusia baru, untuk menjadi ciptaan baru, agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dan memberitakan berita keselamatan ini kepada semua orang agar dapat ikut diselamatkan juga. That's it. Hanya itu saja yang diharapkan dari saudara dan saya, agar kematiannya di kayu salib tidak sia-sia. Karena itu, jika ada di antara saudara yang saat ini masih menyimpan dendam atau kepahitan karena perbuatan orang lain, ampunilah dia dan lupakan semuanya itu, dengan mengingat bahwa Yesus yang tidak bersalah telah menderita disalibkan, dan dia berdoa kepada Bapa di surga agar mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Inilah keteladanan Yesus, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Ada lirik tambahan lagu itu yang berkata bahwa ketika Allah mempercepat harinya dan kesetiaan kita dilihat, ketika awan-awan digulung seperti lipatan-lipatan dan sangkakala ditiup, Tuhan Yesus turun di awan. Tenanglah jiwaku. Jiwaku tenang karena sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apakah saudara dan saya juga sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini? Atau masih disibukkan dengan urusan-urusan dan kepentingan duniawi? Bahkan malah masih mungkin hidup dalam dosa-dosa kedagingan. Bertobatlah sekarang juga. Jangan sampai terlambat, karena harinya sudah dekat. Dan yang tidak terangkat ketika Tuhan Yesus turun di awan-awan akan mengalami 7 tahun masa kesukaran awan awal dan kesukaran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana antikris akan mengejar-ngejar darah orang saleh. Tidak ada orang jujur lagi dalam Mika 7 ayat 2. Saudara-saudaraku, Horatio akhirnya hidup di Yerusalem, melayani Yesus Kristus, membentuk Christian Philanthropic Society karena diusir masyarakat Chicago yang menganggap dia sebagai pembawa sial. Dia meninggal karena penyakit malaria. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kehidupan Horatio ini? Yang pertama, hidup Horatio yang memiliki iman percaya kepada Kristus, memberi banyak bantuan untuk kelancaran pelayanan, tetapi kenyataan hidup yang harus dihadapi sedemikian pahitnya. Dan timbul pertanyaan, bukankah seharusnya Allah memberkati dia? Mengapa Allah membiarkan kepahitan hidup itu terjadi dalam kehidupan seorang yang begitu setia melayani dia? Mungkin jika hal yang dialami Horatio terjadi dalam hidup orang Kristen masa kini, yang syarat dengan ajaran diberkati untuk memberkati, yang berorientasi pada materi dan bukan kualitas iman yang tebal dalam pengenalan Allah yang benar, saya yakin bahwa akan banyak orang percaya yang kecewa, dan tidak sedikit pula yang meninggalkan Kristus jika mengalami hidup seperti Horatio. Lalu mengapa Horatio mengalami hal yang demikian buruk? Tidak seperti Ayub yang dipulihkan hartanya 2 kali lipat dan dikaruniai 4 putri yang cantik-cantik. Bukankah Allah itu ada dan Tuhan itu maha baik? Mengapa dia membiarkan hal buruk terjadi dan merajalela di dunia ini? Mengapa dia membiarkan hidup saudara dan saya susah? Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan yang saudara dan saya alami tersebut.
20 tahun saya mengalami masalah yang belum selesai sampai sekarang. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dengan spesifikasi yang bervariasi, yang seiring dengan ketidaksampaian pemikiran kita terhadap kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah Tuhan tidak peduli? Tidak benar, karena Tuhan adalah pribadi yang maha peduli dan memperhatikan setiap detail kehidupan anak-anaknya. Hanya karena orientasi berpikir manusia selalu egosentris, antroposentris, cara pandang seperti inilah yang akan menilai bahwa Tuhan itu eksis, bukan dari pengenalan iman yang benar, melainkan eksistensi Tuhan yang kemudian dihubung-hubungkan dengan atributnya, ditentukan dari setiap keadaan yang dialaminya. Jika hidupnya diberkati, maka Tuhan itu baik, maka Allah yang baik itu ada. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka Allah itu tidak baik. Eksistensi Allah ditentukan dari baik buruknya hidup manusia. Ini adalah satu kekeliruan yang besar. Tuhan menginginkan hal-hal demikian terjadi dengan alasan yang tidak dapat dipahami manusia. Ingat akan kasus Yusuf, Ayub, dan Habakuk. Jawaban seperti ini dikenal sebagai teodisi, yaitu jawaban yang relevan, yang setidaknya memberikan ruang bagi rasio kita untuk mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat 11c juga berbunyi bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Mengapa Allah mengorbankan Yesus Kristus, anak yang tunggal, mati di kayu salib? Apakah dia tidak mencintai anak tunggalnya? Justru karena dia mengasihi isi dunia ini, maka Yesus dikorbankan di atas kayu salib sebagai korban bakaran, korban penebus dosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Mungkin kita menuntut Allah untuk pemahaman yang bukan saja memuaskan hanya rasio kita, tetapi juga memuaskan hati kita. Namun lihatlah bahwa iman adalah kunci dari pintu-pintu yang terbuka dan menuntut untuk diisi hal-hal di atas. Belajar dari Horatio bahwa sekalipun hidup kita binasa, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bergelora seperti gelombang yang hendak menghujam rasa penasaran akal kita, namun iman kepada Kristus yang menderita akan menjadi alternatif jawaban yang penasaran atas akal kita. Namun iman kepada Kristus yang menderita akan menjadi alternatif jawaban yang tepat, utama, dan bersifat kekal. It is well with my soul, karena Allah adalah jaminan yang kekal dan utama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan, yang akan mengingatkan kami untuk tetap tenang, jiwa kami tidak khawatir, tidak takut, karena kami mempunyai Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Sekalipun hidup kita ini Tuhan mungkin susah sengsara seperti Horatio, sekalipun kami sudah melayani Engkau, kami sudah mengasihi sesama, tetapi Tuhan, hak prerogatif dan kedaulatan-Mu kami tidak dapat mengutik-ngutiknya. Apakah tanah akan dapat menuntut pada pembuatnya untuk dijadikan periuk, vas bunga, apapun juga? Itu adalah hak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setelah ini kami yang mendengarkan firman-Mu akan tenang jiwa kami.
karena kami tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di dunia ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tetap bekerja untuk mengurapi semua orang yang mendengarkan video ini, Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah merasa diberkati sama-sama katakan amin.